Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 3 Januari 2023, hari biasa masa Natal. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam tradisi perjanjian lama dan tradisi bangsa pilihan bangsa Israel, anak domba punya peran yang sangat penting, yaitu untuk korban pendamaian dan penghapus dosa bangsa pilihan. Misalnya, pada hari pendamaian, bangsa Israel mempersembahkan anak domba berumur setahun tidak bercacat, tak bernoda. Imam meletakkan kedua tangannya atas kepala domba jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala domba jantan itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosanya mereka sebutkan. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala anak domba jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Lalu mengambil anak domba jantan lagi untuk pengudusan diri sendiri dan pengudusan bangsa pilihan. Kita bisa baca kisahnya dalam kitab Imamat bab 16 ayat 20-24. Setiap pagi dan sore, imam mempersembahkan persembahan anak domba jantan untuk korban penghapusan dosa. Dan dalam kitab Keluaran bab 12 dikatakan juga bahwa darah anak domba yang dioleskan pada tiap ambang pintu rumah bangsa pilihan membawa keselamatan kepada mereka. Saudari-saudaraku yang terberkati, darah hewan saja bisa membawa pendamaian dan rahmat pengudusan bangsa Israel, bangsa pilihan. Betapa lebih mulianya darah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Yesus sebagai anak domba Allah, sebab ia adalah manusia yang benar dan tak bernoda, rela menyediakan diri menjadi korban tebusan dengan cara memanggul salib dan wafat di kayu salib untuk pendamaian dosa dunia, dosa kita manusia. Korban Tuhan kita Yesus Kristus di salib itu sempurna, sekali untuk semua orang dan selamanya. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan dan menghadirkan kembali korban Kristus di kayu salib itu saat ini, di tempat ini, di atas altar Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus. Dalam Ekaristi yang dirayakan, kita semua menimba rahmat penebusan dan pengudusan dari sumbernya. Coba kita ingat ada berapa kali kita menyebut anak domba Allah saat merayakan Ekaristi, saat pemecahan komuni kudus, dan juga saat imam mengangkat komuni kudus dan piala. Kita menyebut
anak domba Allah. Maka Ekaristi yang kita rayakan menjadi sarana pengudusan kita sebagai anak-anak Allah. Semoga kita hidup dalam rahmat kekudusannya seperti dikatakan oleh Santo Paulus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Saudari-saudaraku, seluruh hidup kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Masa lalu yang tidak patut untuk dibanggakan, masa lalu yang penuh kepahitan dan penderitaan, keluarga yang mungkin jauh dari sempurna, entah apapun itu ratapan-ratapan yang ada pada kita, yang jelas satu bahwa kita semua telah ditebus lunas dengan darah Yesus yang mulia. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Santo Irenaeus yang hidup pada awal abad kedua mengatakan demikian. Gloria Dei Homo Vivens. Artinya, kemuliaan Allah ada dalam manusia yang sungguh-sungguh hidup. Artinya, manusia yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup, menurut kodrat penciptaannya, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Adakah kita sudah berusaha agar gambar ilahinya sudah terpancar melalui sikap, perilaku, dan tindakan kita setiap hari? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, dalam Ekaristi Engkau meninggalkan kenangan yang begitu agung untuk kami gerejamu, umatmu, bangsa pilihan yang telah dimeteraikan dalam darahmu. Ekaristi menjadi sumber hidup kami sebagai umat beriman, menjadi sumber kekuatan untuk bertekun dalam pesiaran hidup saat ini. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu agar di dalam diri kami yang rapuh dan lemah ini, semakin banyak orang mengalami kasih, penerimaan, sapaan-Mu, dan mengalami bela rasa-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.